Kalau tari topeng itu tari ya, tari itu hanya menggambarkan satu karakter tokoh. Misalkan begini, tari topeng Bapang. Jadi menceritakan tentang karakter Bapang itu sendiri. Misalkan Bapang itu adalah seorang kesatria yang antagonis, kemudian sifat anak muda yang suka banyak bicara, kemudian banyak agresif seperti itu. Nah, kalau wayang topeng dalang itu ada alur yang disampaikan. Jadi misalkan contohnya yang tadi Rabinya Panji ya. Nah, itu berarti ada alur tentang bagaimana prosesnya Panji ini bisa mendapatkan Dewi Sekartaji dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi tadi. Kalau inti cerita di dalam cerita Panji ini, jadi manusia itu diajarkan bagaimana caranya dia itu mendapatkan sesuatu itu harus dengan yang baik atau dengan bentuk yang halal. Jadi tidak boleh maksudnya kayak harus mencari jalan yang sangat mudah sehingga dia akan menjadi hidup enak. Tidak seperti itu, tapi dia memang harus rekoso, jadi harus melewati jalan, harus dilewati sendiri sehingga dia nantinya akan mendapatkan sesuatu yang kekal, yang dia bisa nikmati sampai hari tua nanti. Kalau harapan saya untuk kesenian topeng ini, saya berkeinginan kesenian topeng ini mau untuk anak-anak muda, anak-anak milenial sekarang itu mau belajar kesenian kita sendiri. Mengapa demikian? Karena kesenian ini, tontonan yang diwariskan oleh leluhur ini tidak hanya sebuah tontonan, tapi tuntunan pembelajaran hidup sehari-hari yang baik kepada masyarakat yang dicontohkan melalui seni pertunjukan. Dan alangkah baiknya kalau anak-anak muda itu mau belajar kesenian kita dulu, mengenal gitu ya, dan sebelum belajar kesenian yang datang dari luar, mungkin itu. Sederhana sih, saya ingin kesenian topeng ini terus ada. Itu awalnya karena pernah istilahnya saya melihat keluh kesah mbah-mbah dulu ketika saya keliling Malang Raya itu, permasalahan satu, mereka mbah-mbah ini kesulitan dalam regenerasi. Itu yang nggak tahu, seperti harus ada yang saya kerjakan di situ. Ya, kalau berbicara tentang pasukan Gunung Sari ini, saya melihatnya seperti teman-teman ini terpanggil, ada panggilan jiwa. Mereka yang awalnya orang-orang jalanan, saya bilang orang jalanan karena dari banyak pasukan Gunung Sari ini orang-orang yang dulu yang sering mabuk kayak gitu. Saya selalu berpikir ini adalah hasil doa dari para sesepuh. Mungkin dulu para sesepuh itu berdoa agar muncul regenerasi. Nah, akhirnya muncul regenerasi yang di luar ekspektasi lah kalau saya bilang, karena Jabung mayoritas yang sekarang bergerak di topeng Jabung ini bukan orang-orang yang punya garis terah seniman. Jadi memang kadang kita harus meramu mengonsep hal yang
akhirnya bisa diterima oleh siapa saja. Nah kalau pelakunya muda-muda, anak-anak muda yang ya akhirnya sesuatu yang katanya kuno ini menjadi keren. Nah gimana caranya topeng Jabung ini bisa diterima kalangan anak muda? Ya berarti kita harus bungkus dengan konsep yang keren. Terus orang-orang tua pun karena lama dulu mereka pernah lihat mungkin 40 tahun yang lalu. Tapi kemudian lama nggak pernah melihat. Nah tiba-tiba sekarang ada. Akhirnya mereka kembali ke memori dulu pernah ada di zaman saya muda. Nah ini akan membangkitkan semangat mereka. Kemudian dukungan dari orang tuanya menjadi bahan bakar yang luar biasa bagi teman-teman. Kalau di jalan itu rasanya itu jadi aku lebih enak di jalan Mas. Kalau aku lebih enak di jalan. Gak tahu kalau teman-teman yang lainnya. Ya maaf kalau di jalan itu yang buat enak itu bisa komunikasi sama yang nonton. Terus omong-omongan lebih dekat sama penonton gitu kan enak, lebih serawung gitu. Kalau di panggung kan kita harus fokus panggung aja. Yang nonton kan gak boleh deket-deket panggung gitu. Sampai sekarang Jabung belum punya sanggar seni budaya. Tapi kehadiran teman-teman membuat semua tempat itu menjadi sanggar. Semua tempat menjadi padepokan. Orang belajar tari atau belajar tentang wayang topeng, paling nggak jangan dibuat sulit. Pertama, mau nonton wayang topeng jangan dibuat sulit. Jadi ayo kita kemas sedemikian rupa agar semua orang bisa menikmati gitu. Jadi makanya kami sendiri untuk Gebiak Raken Jabung sangat setuju. Walaupun kami kadang berangkat bawa sound system sendiri, bawa kopi sendiri, baju belum lengkap, tapi kami masih punya semangat untuk menularkan itu. Slogan kami di Republik Gubuk itu hidup dan saling menghidupkan, gerak dan saling menggerakkan. Ini menjadi ruh bagi kami, ruh pergerakan bagi kami. Ketika yang satu semangat, yang satu enggak, ya yang semangat harus bisa menyemangati yang enggak. Nah kalau semuanya menjadi semangat, yo asiknya jalan. Terus mungkin karena teman-teman saraf malunya sudah pada putus semua, jadi ya wis tampil di mana aja asik-asik aja. Seneng aja Mas. Karena di teman-teman kan nggak ada istilah aku, yang ada tapi kita gitu kan. Kalau aku membuat sendiri gitu nggak enak, tapi kalau kita bareng-bareng membuat itu yang enak gitu aja. Makanya saya paling nggak, saya punya ilmu sedikit. Kalau saya simpen sendiri nggak ada gunanya. Beda lagi kalau saya punya ilmu sedikit tapi saya bisa membagikan ke teman-teman. Ya bukan saya membagikan tapi kita sama-sama belajar lah gitu. Apalagi kalau ceritanya itu tadi benar-benar ngerti gitu loh Mas, penontonnya ngerti urutan ceritanya, itu malah seneng lagi. Lebih daripada nominal uang buat pribadi saya, itu kalau melihat antusias
di zaman era yang serba modern, serba digital, serba canggih, seni-seni kesenian yang canggih-canggih di era modern ini, kebanggaan saya satu-satunya ialah yang mengapresiasi dari kalangan umur. Mulai anak-anak kayak kemarin rekan Jabung yang ke-42 di Panasai kemarin, mulai anak kecil sampai mbah-mbah, mohon maaf. Yang sebenarnya beliau udah malam itu harusnya istirahat, tapi beliau minta diantar cucunya untuk melihat tari topeng. Berarti kita sudah secara tidak langsung sudah menggembirakan orang. Itu memang kebanggaan tersendiri wis buat saya dan rekan-rekan, bukan saya saja. Paman Potro Joyo paman. Saka krenteking atiku aku pengin sowang marang Jenggala paman. Saperlu melu sayembara sodolanan. Kula nderekaken Raden, monggo ingkang panjenengan kula antarkan. Aduh, kula antarkan. Bahasa wayang apa niki? Wayang milenial Raden. Ben pun sampai keliru kabeh lek di DKM ya Raden. Diantarkan kemana paman? Diantarkan ke Sembara Sadalanang. Ten kampung tertek mawon nggih. nggih. Monggo paman. Derekaken paman Potro Joyo paman. Keistimewaan teman-teman lagi itu apa ya, dia berani mendobrak tatanan dalam artian ya mungkin karena tidak ada garis seniman topeng, akhirnya mereka bisa apa ya, berani berkreasi tapi tidak lupa dari tradisi. Jadi masih berpijak pada tradisi yang apa istilahnya, teman-teman ini intinya biar kesenian topeng Jabung ini disukai anak muda. Jadi kayak kemarin lu bikin flashmob, jadi ada strategi-strategi yang anak muda banget lah gitu, yang diterapkan pada seni tari topeng Jabung. Budaya harus mengikuti perkembangan zaman, dan kemudian teman-teman harus menciptakan eranya sendiri. Jadi teman-teman ini bukan hanya kalau ada di kampus ono jargon jas merah, jangan lupakan sejarah. Jadi teman-teman ini bukan hanya menjadi pengingat sejarah masa lalu, tapi juga bagaimana menjadi pelaku sejarah dan menciptakan sejarah untuk mereka sendiri. Alhamdulillah pihak Topeng Jabung ingkang kaping 9 kali sampun maksimal. Insyaallah dalam persiapan tampil dan Dewan Kesenian Malang dan nyuwun pandonga mugi-mugi lancar wonten penampilan. Matur suwun rawuh para Bapak Ibu, ngapunten menika wau latihane sederek-sederek saking Kecamatan Jabung. Matur suwun. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu.